Jadi kalau seseorang ingin menjadi seorang coach profesional, dia kan perlu mendapatkan klien ya. Halo teman-teman, kembali lagi di Dunia Leadership Coaching dengan saya Mavis Valeria. Pada hari ini kita akan bahas topik yang menarik nih untuk teman-teman atau untuk calon-calon coach dan coach ya untuknya. Gimana sih cara kita jadi coach atau kalau kita berprofesi coach ya, mempromosikan dirinya itu seperti apa? Penasaran kan? Sebelum kita bahas topiknya, kita saksikan yang berikut ini dulu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, sekarang kita bahas yuk topiknya. Kita sapa dulu, ada Coach Adit. Halo Coach Adit. Halo. Iya Coach, Ya, apa kabar Coach? kabar baik? Iya, nah jadi Coach, kita mau membahas nih, sebagai Coach, gimana sih kita mempromosikan diri kita sendiri? Kalau boleh tahu sebenarnya Coach sudah berapa lama nih jadi Coach? Waduh, sejak tahun 2000-an lah ya. Wah, udah lama ya? Ya 2010 deh aktif betul-betulnya. Wah udah lama banget nih. Kita langsung mulai aja ya, gimana tuh Coach cara mempromosikan diri sebagai Coach? Oke. Jadi kalau seseorang ingin menjadi seorang coach profesional, dia kan perlu mendapatkan klien ya. Iya. Gitu. Nah kalau orang tersebut ya, kan dia baru selesai belajar coaching nih. Kan mereka mau menjadi coach tentu diawali dengan belajar dulu ya, belajar coaching. Jadi kayak sekolah lagi gitu ya. Sekolah. Minimum untuk menjadi seorang coach profesional itu adalah 60 jam. 60 jam? Iya, belajarnya gitu ya. Belajar 60 jam, kemudian setelah itu selesai. Nah, tentunya dia harus mempraktekkannya dan mengumpulkan coaching hours, jam terbang coachingnya. Jam terbang coaching. Nah, jam terbang coachingnya itu syaratnya itu untuk mendapatkan kredensial ACC ya, atau gelar yang paling awal dari seorang dari coach profesional itu adalah ACC gitu ya. ACC. Itu adalah 100 jam harus dikumpulkan. Berarti awalnya tuh Coach harus belajar tentang coaching dulu 60 jam, terus coaching hour-nya 100 jam? Betul. Wow, terus? Gitu. Jadi 100 jam ini di mana 75%-nya harus yang berbayar. Wah. Gitu. Jadi berbayar itu bukan berarti harus dibayar uang. Jadi ICF sendiri tidak mengatur hal-hal komersilnya ya, tentang pembayaran harus dibayar berapa minimal itu enggak. Jadi itu pembayaran itu bisa berupa macam-macam ya. Kalau saya dulu justru dibayarnya itu untuk mencari yang ini ya, yang berbayar itu bisa dibayar dengan kopi, dibayar dengan makanan atau barter coaching juga bisa. Gitu. Berarti bayar ini tuh bukan bayar secara materi lah ya? Ya materi kan makanan ya bener. materi. Maksudnya bukan secara duit aja gitu iya, ya? Betul. Jadi bukan hanya secara keuangan aja. Iya. Gitu ya. Jadi awalnya kan orang bingung gimana saya bisa mendapatkan klien berbayar gitu kan. Iya. Kalau saya sendiri belum diketahui orang. Bener. Terus kalau belum dapat ini, nggak dapat klien berbayar, gimana saya bisa mengumpulkan coaching hours kan, jadi muter aja di situ kan. Iya, jadi bener. kayak lingkaran setan ya, kebingungan. Ya itu. Jadi bukan berarti ini berbayarnya itu berbayar yang sifatnya uang gitu ya, bisa macam-macam gitu. Jadi mau gak mau saya mempromosikan dirinya seperti itu di awal gitu ya. Yaitu saya mengatakan terus terang aja kepada orang-orang di sekitar saya bahwa saya sedang belajar coaching ya, mau memperbanyak jam terbangnya karena memang persyaratannya. Kemudian baru setelah itu sepakati gitu ya pembayarannya kayak apa gitu. Mau dibayar Rp1.000 pun ya itu disebut berbayar gitu iya, kan. Bener. Jadi bukan sesuatu yang harus bayarnya juta-jutaan gitu ya. Itu cara saya pertama kali ya untuk mempromosikan diri. Dari situ kalau memang hasilnya memuaskan ya, saya minta aja mereka untuk mencarikan referral buat saya gitu, memberikan referral maksud saya gitu, referral gitu ya. Nah, jadi untuk mengumpulkan 100 jam itu saya memang jujur tidak jualan coaching yang benar-benar komersil ya, yang bukan profesional gitu maksud saya. Jadi benar-benar hanya modal tadi aja, pertemanan dan referral dari teman-teman aja gitu ya. Kemudian setelah
kan syaratnya lagi kan saya harus mentoring lagi 10 jam gitu ya. Oh, itu yang coaching 100 jam dan mentoring 10 jam itu beda lagi, Coach? Beda Oh. gitu. Cuman waktu itu saya mentoring iya ikut, cuman ternyata saya akhirnya mengambil pelatihan coaching lagi yang SCTP. SCTP itu adalah program coaching yang bisa langsung ke PCC levelnya gitu. Oh, berarti yang bisa langsung naik ke Naik PCC. credential PCC gitu. Cuma tetap syaratnya harus mengumpulkan bukan hanya 100 jam coaching hours, malahan 500 jam Wah, lebih gitu. banyak ya, Coach, ya ternyata ya? Lebih banyak ternyata gitu ya. Dan pada saat itu untungnya saya eh, memang bergabung dengan sebuah coaching firm ya, perusahaan coaching, lembaga apa firma coaching, bisnis coaching gitu ya, sehingga saya bisa mendapatkan klien dari situ gitu ya, mengumpulkan 500 jam itu tadi Iya, maksud benar. saya gitu ya. Tapi tetap untuk mengejar 500 jam itu saya tidak mengandalkan dari itu juga, dari satu sumber. Saya tetap apa ya, aktif untuk apa ya, mendapatkan referral dari teman-teman gitu ya. Dan ya saya tawarkan dulu dari orang-orang sekitar untuk apa, ya mau di-coaching sama saya gitu loh, Oh, iyalah. gitu. Iya, Coach, tadi maaf, itu forum bisnis coaching ya tadi ya, Coach, ya? Firma, Oh, firma. suatu perusahaan yang memang bergerak di bisnis coaching gitu. Oh, bisnis coaching ini maksudnya coaching tentang bisnis atau Iya, oh, coaching tentang meng-coaching bisnis. para wirausaha gitu, Oh. para pengusaha gitu dan wirausaha juga. Oh, berarti itu apakah sama dengan leadership atau beda tuh, Coach, coaching tentang bisnis itu? Ya, ya memang judulnya bisnis coaching ya, cuman di dalamnya itu kan bukan hanya sekedar membesarkan bisnis ya, Mhm. tapi juga bagaimana meng-coaching leadership dari business ownersnya ya dalam memimpin timnya gitu. Jadi itu satu kesatuan juga gitu. Oh. Oh ya, berarti coach ini sudah ibaratnya lulusan menjadi coach itu sudah coaching yang leadership dan coaching yang bisnis ya. Mhm. Coach pas awal mula mau jam terbang yang 100 jam nih, coach hubungin keluarga dulu atau teman dulu? Karena malu gitu mungkin Oh, sama keluarga nggak, iya, coach? ya, ya dengan teman sih ya, yang Mhm. teman di pekerjaan ya, yang mereka juga memang saya kan juga harus mentargetkan mereka-mereka yang memang butuh coaching kan Oh iya. gitu. Kalau keluarga mungkin nggak ini ya, nggak terlalu ya. Tapi kalau teman kan di perusahaan atau ya di komunitas kami gitu ya, mereka kan memang orang-orang yang memang pengen tahu coaching dan pengen mungkin dari situ saya bisa mendapatkan klien gitu ya, dari Iya. yang apa, mereka ingin tahu tentang coaching itu, saya bisa dengan lebih mudah mempromosikan diri saya gitu ya. Ya hanya secara verbal aja sih, ngomong-ngomong biasa, ngobrol, jadi bukan yang yang secara profesional gitu ya. Karena kan saya judulnya adalah saya ingin mempertajam kompetensi coaching saya gitu ya setelah belajar coaching ini gitu. Jadi mereka juga paham gitu loh Mhm. bahwa memang saya juga sedang tahap belajar gitu ya, Iya. sedang tahap mempertajam ilmu gitu dan skill. Oh, coach mau nanya, pas jam terbang itu apakah coach untuk melakukan jam terbangnya harus bikin kayak flyer gitu-gitu Enggak, atau oh waktu itu enggak? enggak. Oh enggak. Terus untuk bukti ke ICF-nya itu gimana, coach? Kalau bukti ke ICF-nya ya kan harus ada coaching log gitu ya. Coaching Coaching. log itu semacam daftar Oh. jam coaching saya gitu. Saya meng-coaching siapa, kemudian nanti kontak person dari orang tersebut, kemudian nanti kapan tanggal mulai, kapan selesai, terus total jam yang sudah dilakukan berapa gitu. Oh, ada listnya gitu Mhm, lah ya. mhm. Ini maaf, Tabel. tabel. Maaf nih, coach. Ini Mhm. penasaran aja. Ada nggak salah satu coach yang nakal gitu, nulis aja lognya tapi padahal dia nggak melakukannya Wah, gitu? saya nggak tahu ya kalau dia kayak gitu, karena kan itu juga rahasia ya, Iya bener. nggak pernah cerita-cerita juga sih Oh, orangnya gitu. iya Cuman kalau dari sisi ICF sih mereka memandang itu sesuatu yang positif ya. oh, Jadi mereka tidak berpikir negatif dulu gitu. Walaupun tetap ada verifikasi sih. iya. Kan dari daftar nama-nama tersebut kan nanti mereka akan random. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Random check, bisa jadi random check gitu. Pada saat saya itu loh ya, Oh, iya iya. ada proses yang namanya random check gitu. Jadi ditanya orangnya apakah pernah di coaching oleh Aditya Mijaya misalnya gitu. Nanti dia tinggal Oh. jawab iya atau tidak gitu. Oh, kalau boleh tahu coach mencapai title coach itu berapa lama? Coach kan 100 jam, 10 jam, tadi 500 jam juga Iya, ya? iya, iya. Untuk PCC ya. Iya. Karena saya ngambil pelatihan coachingnya 2 kali tuh, ngambil pelatihan coaching yang pertama
itu yang SEC ya, yang 60 100 jam. iya 60 jam. Kemudian saya ada tawaran lagi, ngambil lagi 2 tahun kemudian, itu yang SCTP. SCTP itu untuk yang level PCC itu ya jadi nambah lagi 65 jam, jadi total jadi 125 jam 125 ya. gitu ya. Jadi baru 2 tahun tuh saya mengumpulkan training hour 125 jam. Kemudian masih ngumpulin lagi gitu kan coaching hour sampai 500 jam. Itu mungkin saya butuh waktu nggak tahu ya 3 tahunan lah gitu. 3 tahun Oh. apa 4 tahun ya saya lupa untuk Oh. mendapatkan gelar PCC. Wah, keren banget. Udah kayak kuliah ya, Coach ya? Iya, itu kuliah, tapi semua harus dilakukan sendiri ya. Iya, Kalau bener. kuliah kan Kan ada disediain. pembimbingnya, ada ininya. Kalau saya kan harus sendiri gitu. Menyiapkan rekamannya sendiri. Waktu itu kalau PCC level PCC nggak pakai rekaman ya, yang SCTP itu nggak pakai rekaman karena coaching performance-nya itu dinilai langsung di kelas itu ya. Waktu itu di kelas. Jadi tinggal mengumpulkan coaching hours, submit gitu ya, kemudian nanti ujian online-nya ya harus belajar sendiri gitu. Wah, perjuangannya itu ya, Coach ya. Luar biasa banget. Karena memang saya dari awal sudah memutuskan kalau memang mau belajar coaching ya yang serius gitu ya. Iya, benar. Gitu. Karena itu butuh komitmen, nggak bisa berhenti di tengah Nggak bisa, jalan. iya, nggak bisa sekedar supaya keren-kerenan dapat gelar coach doang gitu ya. Iya, benar banget. Gitu. Kalau hanya itu doang pasti motivasinya kurang kuat gitu. Iyalah, kayak cuman buat ibaratnya nyombong lah ya. Ya nggak seperti itu sih, mungkin lebih ya supaya gimmick marketing Oh mereka ya, lah gitu. gimmick bener lebih ke gimmick marketing. Nah, Iya. buat teman-teman nih, oh ya Coach, sebelum itu Mm-mm. aku penasaran kalau misalnya kerabatku atau saudaraku menjadi coach itu gimana sih daftarnya atau mulai belajar dari mana sih? Mau menjadi coach Iya. ya, kalau mau memutuskan menjadi coach ya tentu harus belajar coachingnya dulu ya. Iya. Harus belajar coachingnya dulu di sekolah-sekolah coaching atau lembaga-lembaga pelatihan coaching yang memang programnya sudah diakreditasi oleh ICF gitu. Salah satu di Corpora Consulting gitu ya. Nah, di Corpora Consulting kita ada kan program pelatihan 66 jam ya, coach practitioner yang sudah di-approve oleh ICF, dan sekarang kita sedang mau mengupgrade-nya menjadi 88 jam, yaitu untuk khusus kita belajar bisnis coaching gitu ya. Oh. Di dalamnya kita bukan hanya belajar coaching kompetensi gitu ya, tapi juga belajar tentang bisnis coachingnya Oh, gitu. keren banget. Berarti dalam 88 jam itu bukan coaching itu doang, tapi coaching bisnis juga ya. Mm-mm. Nah, buat teman-teman yang tertarik dan pengen jadi coaching atau belajar coaching ya, Mm-mm. bisa banget cek Corpora Consulting. Oh ya Coach, kalau mau cek pelatihannya di mana ya Coach? Jadi kalau teman-teman mau lihat gitu ya pelatihan kami, tinggal buka www.corporaconsulting.com, situ cari pelatihan coaching ya. Situ Oh, ada oke. 66 jam ACSTH gitu ya. Nah, di situ nanti ada kontak personnya kalau mau nanya-nanya lebih detail tentang program ini gitu. Iya tuh, bener banget. Apa buat teman-teman yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang coaching atau menseriuskan lah menjadi lebih serius menjadi coach, bisa banget cek di corporaconsulting.com. Nah, itu dia topik hari ini teman-teman. Dengan saya Mavis Valeria dan Saya Aditya Wijaya. kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Dunia Leadership Coaching. Selamat tinggal, sampai jumpa. Sampai jumpa.